Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani di GKJ Cakraningratan. Hari ini Sapaan Rohani dengan tema hidup dalam kesalehan. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau tuntun di tempat ini dengan selamat, tiada kurang suatu apa, untuk mengikuti Sapaan Rohani. Tolong tuntun berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan kami mohon para yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya bisa Kau berikan pengertian yang dalam, sehingga mengerti dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kesalehan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 6, 10, dan 12. 1 Timotius 6 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Apa arti saleh itu? Saleh menurut Kamus Purwodarminto adalah beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dalam pengertian ini adalah bukan hanya pengertian secara sempit, namun lebih pada pengertian yang luas cakupannya. Hidup dalam kesalehan mempunyai pengertian bahwa dalam hidup kita harus diisi dengan ibadah yang sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa ada jaminan berkat khusus dalam hidup orang percaya sebagai anak-anak Allah. Agar kita bisa hidup saleh, ibadah dengan sungguh-sungguh, maka kita harus sadar diri, menyadari dengan sedalam-dalamnya untuk melakukan 3K, yaitu 1. Ada komitmen untuk menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2. Ada konsisten dengan tekun dan setia tetap menjalankan firman Tuhan. 3. Konsekuen, berani dan bertanggung jawab untuk menjalani firman Tuhan dengan ucap syukur. Janji Tuhan sungguh luar biasa bagi umatnya yang percaya. Namun, bukan hanya percaya di bibir saja, tapi juga harus dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan 3K tersebut di atas, yaitu komitmen, konsisten, dan konsekuen. Maka manusia percaya akan berhasil hidup dalam kesalehan. Untuk itu kita harus berjuang hari demi hari untuk bisa hidup dalam kesalehan. Termasuk saya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dan para pemirsa yang budiman. Di ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita menjadi contoh atau teladan bagi semua orang. Dalam ayat 12 mengatakan, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau bisa hidup dengan kesalehan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ada jaminan berkat dari Tuhan, baik jasmani maupun rohani, di dalam surga, yaitu 1.
penebusan atas keselamatan. 2. Perlindungan, damai sejahtera, kekayaan, sukacita, dan lain sebagainya akan dicurahkan atau dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus demikian. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, amin. Jangan lupa protokol kesehatan 5M. Ingat, tetap terus jaga hati, pikiran, mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, amin.